Kalau kita lihat dengan posisi indeks harga saham gabungan ditutup di 7178,58 atau koreksi 0,56%. Secara kalau kita lihat memang indeks harga saham gabungan masih dibayang-bayangi uncertainty dan juga wait and see dari para pelaku pasar atau para investor tentunya, melihat bagaimana para The Fed gitu ya, atau Bank Sentral Amerika Serikat masih akan cenderung agresif begitu menaikkan suku bunga acuan. Tentunya ini yang membuat IHSG koreksi. Anda melihat juga seperti itu, Safira? Ya, kalau misalnya kita lihat perdagangan IHSG pada hari ini memang pasar masih merespon negatif begitu ya. Kalau kita lihat turnover-nya cuma 14 triliun rupiah, yang kita lihat kemarin juga di minggu kemarin, di pekan lalu begitu ya, masih agak cukup tinggi. Dan kalau misalkan kita melihat begitu ya, terjadinya pelemahan ini selaras juga kita lihat terjadi di bursa Asia yang memang merespon amblesnya bursa Wall Street yang memang cukup tertekan. Dan kalau kita lihat dari bursa Asia sendiri, kita melihatnya ya paling terdepresiasi ini adalah Singapura ya, Straits Time Index yang terkoreksi cukup dalam 1,05% dan juga Hang Seng yang terkoreksi juga 1%. Dan kalau misalkan kita melihat begitu ya, ini membuat investor juga semakin khawatir bahwa kebijakan Bank Sentral ini akan tetap hawkish hingga akhir tahun begitu ya, dan memang targetnya ini bisa mencapai 4,6% untuk The Fed sendiri menaikkan suku bunga. Apalagi kalau kita lihat dengan 4% begitu ya target dari The Fed di angka 4,6%. Ini tentunya juga akan membuat rupiah agak cukup tertekan ya. Jadi otomatis Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia juga akan mengeluarkan kebijakan moneternya atau justru menggunakan berbagai macam instrumen kebijakannya, baik tentunya makroprudensial dan juga moneter. Tapi kalau kita lihat bayang-bayang inflasi yang cukup tinggi juga ini membuat tentunya Bank Indonesia mengantisipasi. Makanya kemarin Pak Periwarjo mengatakan daripada kecolongan mending dinaikkan 50 basis point menjadi 4,25%. Walaupun memang agak shock begitu ya, ada shock sedikit kepada para pelaku pasar yang tercermin di hari ini. Tapi ini mungkin juga menjadi salah satu jalan agar inflasi, utamanya mungkin inflasi inti juga yang walaupun masih ada di rentang 3%, tetapi Bank Indonesia harus tetap juga memperhitungkan agar inflasi inti tidak berrajak begitu ya dari angka 3%. Karena ini juga menjadi antisipasi paling besar daripada Bank Indonesia. Begitu juga ya kalau kita lihat, Safira? Ya, kalau misalkan kita melihat begitu ya, memang ada shocking gitu ya dari market melihat keputusan Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga acuan 50 basis point, dan memang sebenarnya komitmen BI ini untuk tetap mengikuti jalan seperti The Fed begitu ya, untuk lebih ketat lagi. Ini ternyata juga baru hari ini juga rupiah yang kita kira-kira juga akan bisa melawan greenback begitu ya, ternyata tapi hari ini juga terkoreksi juga mungkin cukup dalam begitu ya, lebih dari 15.000 begitu. Dan Gip, kalau misalkan kita lihat naiknya suku bunga acuan BI ini juga menandakan juga berakhirnya era suku bunga yang murah begitu ya. Akhirnya memang ada yang terdampak lagi, yaitu sektor properti, karena memang masyarakat juga akan susah mengambil KPR, KKB dan KTA begitu ya. Apalagi kalau kita lihat sektor properti ini kan sektor yang sangat cukup besar terdampak terhadap kenaikan suku bunga acuan. Karena kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, perbankan akan secepat kilat begitu ya menaikkan suku bunga kredit mereka juga, mau kredit properti, mau kredit tanpa agunan atau KTA, dan berbagai macam jenis kredit yang dimiliki oleh perbankan. Tetapi ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, tidak terefleksi secepat kilat juga dengan penurunan dari suku bunga kredit di perbankan. Makanya memang sektor properti ini masih akan sedikit terseok-seok menghadapi tahun 2022, padahal sekitar kurang lebih 10 tahun sektor properti itu menjadi sektor yang tidur begitu ya, dan diharapkan sebenarnya di 2020-2021 itu menjadi sebuah tahun bangkitnya properti, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada pandemi, terus ada masa recovery, dan di 2022 ini ada ketegangan dengan bayang-bayang kenaikan suku bunga acuan yang tinggi. Ini membuat tentunya sektor properti masih akan terus harus bertahan sekuat tenaga begitu ya, untuk bisa tetap bertahan di era suku bunga yang tinggi. Apalagi sejak Agustus itu kenaikannya sudah naik 25 basis point, terus naik 50 basis point dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Ya, dan memang untuk BI sendiri ini target mungkin sampai di akhir tahun ini bisa mencapai 5-5,25% begitu ya untuk suku bunganya sendiri. Dan seperti yang dikatakan Periwarjo Gibran, ini transmisi dari keputusan BI menaikkan suku bunga 50 basis point ini akan diikuti oleh perbankan, kira-kira juga bisa mencapai 2 kuartal lagi, artinya 6 bulan lagi, dan itu bukan waktu yang lama begitu ya untuk bank-bank untuk mengikuti haluan dari Bank Indonesia ini. Iya, itu yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana ekonomi Indonesia di tahun depan dengan suku bunga yang tinggi, terus juga daya beli masyarakat yang masih harus
dipompa untuk tetap bisa memutar roda ekonomi Indonesia, apalagi dengan fundamental ekonomi Indonesia di mana konsumsi domestik itu menjadi sebuah hal yang utama untuk bisa membuat pertumbuhan ekonomi kita di atas kertas itu menjadi angkanya melesat begitu. Nah, ini cost tentunya lebih tinggi kalau kita compare dengan negara-negara tetangga kita seperti Singapura dan beberapa negara tetangga yang berbasis jasa. Tentunya cost untuk recovery ekonomi kita itu jauh lebih besar karena membutuhkan cost untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga, otomatis dengan berbagai macam stimulus dan juga bantuan utamanya yang dikucurkan oleh pemerintah. Ini yang dilakukan tentunya adalah hasil dari penjualan komoditas yang dialokasikan untuk subsidi, utamanya adalah subsidi bantuan sosial. Iya, kalau misalkan tadi Gibran mention komoditas batubara begitu ya. Ini ada yang menarik sekali, batubara hari ini terkoreksi cukup dalam, Gibran. Ini lebih dari 6% untuk ini ya, kontrak Oktober di AS Newcastle. Ini kalau misalkan kita lihat sekarang dia berada di harga 415-an dolar Amerika Serikat per ton, dan harga tersebut merupakan yang terendah nih sepanjang bulan ini memang. Dan kalau misalkan kita lihat melemahnya harga batubara ini memang ada imbas dari penurunan harga gas serta kesimpang siuran nih kebijakan embargo batubara dari Rusia. Apakah mau melanjutkan sanksi bagi Rusia atau sanksi impor batubara dari Rusia? Dan kalau misalkan kita lihat selain itu juga memang masih terdapat resiko yang dikeluarkan oleh dalam negeri begitu ya, yaitu keputusan BI terhadap adanya perlambatan ekonomi imbas dari kebijakan yang cukup ketat, Gibran. Kalau kita lihat kan batu bara itu sekarang berada di 435 ya, 435,65 ini di kontrak September kalau saya lihat nih terakhir begitu ya di data di CNBC Indonesia untuk Newcastle kontrak September 2022 itu memang di angka 435. Tapi kalau mungkin kita melihat titik keseimbangan dari harga batu bara atau komoditas batu bara ini sudah jauh begitu ya melesat dari harga 70-an ke 400 begitu ya, walaupun sebenarnya di harga 70 saja emiten-emiten atau mungkin para penyuplai batu bara dari Indonesia itu sudah cuan, tapi ini angkanya di 400, tentunya juga cuannya sudah begitu tebal, apalagi menghadapi winter is coming tentunya. Ini musim dingin tentunya di bulan Oktober yang akan mulai di beberapa negara termasuk di kawasan Eropa, terus juga di China begitu. Ini akan membuat permintaan batu bara diprediksi akan lebih meningkat begitu karena kan membutuhkan energi dan juga ya untuk menggerakkan tenaga listrik tentunya, tenaga listrik di negara-negara tersebut. Apakah harga batu bara masih akan terus meningkat atau seperti apa Anda melihatnya juga? Kalau menurut saya mungkin masih akan meningkat begitu ya, melihat dari memang makin kesini begitu ya, sebenarnya energi fosil juga semakin dibutuhkan dengan memang masih harganya masih yang terbilang cukup murah begitu ya untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan energi para negara. Dan kalau misalkan kita melihat begitu ya, yang paling menarik ini ada saham bumi yang memang anjlok juga nih, 6,37% begitu ya. Dan kalau misalkan kita melihat sekarang harganya di Rp147 per lembar saham. Memang kalau kita lihat ARB 3 kali, bahkan kalau Anda melihat bid overnya itu sangat-sangat jomplang. Overnya 10 juta lot, sementara yang mau ngebid 112.000 lot. Berbeda dengan kondisi di beberapa pekan lalu begitu ya, dengan melihat likuiditas di saham bumi. Tapi ternyata hari ini 3 hari berturut-turut auto reject bawah 10 juta lot yang antri untuk menjual. Oke.